اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustaz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di tengah kesibukan kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bisa hadir di Masjid Baitur Rahman dalam pelaksanaan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduk dalam sebuah majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita dalam sebuah majelis ilmu kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang mampu memberikan kebaikan dan juga keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat nanti di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih seputar tentang perjalanan hidup manusia. Ya, kemarin dalam pertemuan kita, ketika manusia itu mati, ya, jasadnya dipendam di dalam kubur.
Ada nggak orang yang mati nggak dipendam di dalam kubur? Ada, ya, dibakar, dibuang ke laut, ya macam-macam. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Perjalanan hidup manusia itu di alam dunia, dia diakhiri oleh satu cerita tentang kematian. Dan nanti setelah dia mati, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya, maka dia akan berjumpa dengan kehidupan awal, yaitu kehidupan di alam akhirat. Ya, yakin gak Pak ada akhirat? Yakin. Wa inna sya'ah la'atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti datang. Dan kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi artinya apa? Ketika cerita tentang kehidupan dunia kita berakhir, maka jasad kita yang telah mati masuk ke alam kubur. Lantas kemudian kita ada di alam kubur, ya, kita ada di alam barzah, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya, kira-kira setelah Bapak mati, Bapak paham nggak dengan cerita alam kubur Bapak nanti? Nah, paham nggak? Nanti nggak ada yang tahu, ya. Saya ingin kembalikan pada foto abal bahwasanya alam kubur itu apa sih? Ya, kita seringkali belajar ini. Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Wa inna jaminhu wa innahu aisyaru minhu. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Yang namanya alam kubur itu adalah pos awal. Al-qabru awwalu. Ya. Alam kubur itu, alam barzah itu adalah pos awal, tempat pemberhentian awal. Dari apa? Mimmanazilil akhirah. Dari pos-posnya menuju alam akhirat. Ini seringkali saya sampaikan biar paham terus Pak. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Kata baginda Rasul, siapa orang yang selamat dengan alam kuburnya, dengan alam barzahnya, dengan pos awalnya, dengan pemberhentian awalnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada alam kuburnya, pada pos awalnya, pada pemberhentian awalnya, maka pada pos-pos berikutnya dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju alam akhirat. Yakin gak dengan makna hadis ini Pak? Siapa di antara kita yang masuk pada satu pegangan makna nasihat alam kubur yang pertama? Nih, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman. Cerita alam kubur ini bagi orang-orang yang beriman, dia yakin bahwasanya perbekalan kematian dia sudah tuntaskan di alam dunia. Orang yang beriman, dia taat kepada Allah, dia taati perintah Allah dan Rasulnya. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia terus berbuat kebaikan. Ya, saya seringkali sampaikan kemarin pada makna orang yang beriman diperintahkan berpuasa, lantas targetnya adalah takwa. Lanjut tuh Pak, ya. Kalau kita orang-orang yang beriman, tetap jaga sholat kita. Tetap kita jaga ruku, sujud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berbuat kebaikan. Jangan bosan. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian. Jadi kalau Bapak sholat, Bapak ruku, itu perintah Allah. Ya. Enggak mentang-mentang orang sholat itu dia ruku. Enggak kayak orang yang sekarang Pak, ada tuh agama yang lain ikut-ikutan, enggak pakai ruku langsung sujud. Udah lihat kontennya? Ya? Udah lihat belum yang perempuan itu yang pakai jilbab? Ya,
langsung sujud. Dan kita kan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, wasjudu, sujud kalian, waf'alul khaira, terus berbuat kebaikan. Untuk apa semuanya? La'allakum wa'budu rabbakum, terus ibadah kalian kepada Tuhan kalian. Untuk apa semuanya? Untuk kita gapai itu yang namanya nilai keberuntungan, la'allakum tuflihun. Terakhir di sana kemarin kita, ya, artinya apa? Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia puasa dia tingkatkan tuh terus nilai ibadahnya. Dia tetap sholat, dia ruku, dia sujud, dia terus ibadah, terus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dalam kebaikan yang dia kerjakan ada keberuntungan. Dan saya juga sudah menyampaikan tentang makna surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Ini lagi-lagi sama perintahnya, ya. Innalladzina yatlunal kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan ibadah yang namanya salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syir, dalam keadaan jelas, dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, ya. Yarjuna tijalatan lan tabur, karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mendirikan sholat, nggak bakalan dia rugi. Terus selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat sama, Pak. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Muafiq tadi, ya. Bosan nggak sholat, Pak? Pak, saya tanya, bosan gak sholat? Hah? Bosan gak tiap hari loh? Bolak-balik masjid, ya enggak? 5 kali disuruh ke masjid, cuci tangan, cuci mulut, cuci muka, cuci kaki, diperintahkan sholat. Capek nggak? Pegel nggak? Jangan, Pak. Ya, terus kata Pak Ustadz Muafiq, perkara sholat kita diterima apa enggak, yang penting kita ngerjain. Ya, kenapa Pak? Ini perlu menjadi catatan buat Bapak. Ini kita ada di bulan Muharram, ya, udah masuk bulan Muharram. Artinya harus ada peningkatan, harus hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari pekerjaan yang nggak baik menjadi pekerjaan yang baik, dari yang sudah baik makin baik lagi. Iya nggak? Karena sholat itu adalah inti daripada amalan kita, Pak. Nih, jadi inti amalan kita itu adalah sholat. Nanti Bapak akan bisa bayangkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala, ya, nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil, dibangkitkan seluruh manusia. Yang pertama kali akan ditanya adalah ibadah tentang sholat. Sholatnya beres, semuanya beres. Insya Allah. Jadi nggak usah bosan, Pak. Biarin pagi-pagi masih ngantuk orang disuruh sholat, ya, zuhur orang ngantuk-ngantuk disuruh sholat, ya, nggak kelihatan sekarang pahalanya, ya. Ini waktu-waktu sholat ini, ya, jadi ini adalah amalan inti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara sholat, ya, Pak. Nanti ada kaitannya soalnya, ya. 5 waktu ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak mentang-mentang. Ya, artinya Bapak diperintahkan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, ini adalah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia yang beriman itu ibadah sholat. Kenapa? Karena 5 waktu ini adalah penting. Di saat itulah tiap-tiap waktu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi orang yang sholat, Pak. Ya, dicuek aja tiap hari. Silakan kalian berbuat sesuka kalian dalam kehidupan kalian di alam dunia, tapi ingat, nanti ada resiko dan tanggung jawab. Ya, inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau Allah udah bicara tegas begitu, di mana?
Ya, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, matamu, hatimu, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini erat kaitannya nanti. Diperintahkan ibadah yang namanya sholat. Lanjut. Akhir dari kehidupan manusia adalah kematian. Dan semua kita pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada manusia yang bisa hidup kekal abadi. Ya. Lantas kemudian di sana kita akan melihat awal dari sebuah cerita tentang kehidupan akhirat. Bapak silakan lihat ya di dalam surat Yasin. Seringkali baca Yasin ya. Hah? Paham? Belum? Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in a'taynahu bi imamin mubin. Nih, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang bisa menghidupkan orang yang mati. Kita nggak usah bicara asbabun nuzul ayat ini Pak ya. Jadi kalau dipahami asbabun nuzul ini, ayat ini, itu banyak sahabat Nabi yang pengen balik tinggal di kota Madinah, pengen tinggal dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, resikonya banyak. Makanya ayat Allah ini diturunkan untuk menunjukkan sebuah kekuasaan. Inna nahnu nuhyil mauta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Percaya nggak Pak? Kita udah belajar ya dalam kehidupan manusia, di mana ayat-ayat suci Al-Quran dalam ayatul kursi dikatakan lahuma bis samawati wa ma bil ardh. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai kehidupan di atas langitnya Allah, di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang-orang yang beriman itu mau diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belum masuk kehidupan pada satu etapa yaumiddin, hari pembalasan ya. Tahapan akhirnya yaitu hari kiamat. Jadi dalam ayat ini jelas, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Pak, percaya nggak bakalan dihidupin lagi nanti Bapak? Masuk pada kehidupan kedua, ya. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Tadi sudah saya katakan, wa inna sya'a, ya, atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Jadi Bapak mati, cerita tentang alam kubur Bapak itu tergantung amal perbuatan Bapak. Ya, Bapak berbuat kebaikan, maka di sana di alam kubur Bapak ada rahmat Allah bertubi-tubi. Ya, saya seringkali menyampaikan pula bahwasanya di antara tiga kerinduan ahli kubur, ya, orang-orang yang tinggal di alam barzakh itu mengharapkan, merindukan doa. Ya, orang-orang yang masih hidup, ahli daripada keluarga besarnya. Kalau Bapak adalah orang tua, Bapak rindu bersama istri dan anak-anak Bapak mendoakannya sampai itu. Ya, kalau nggak percaya mati duluan, nanti saya doain. Ya Pak. Jadi bisa percaya nanti. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. Dialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan orang-orang yang mati. Artinya apa? Ketika kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Lantas kemudian apa? Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah membangkitkan kita semua, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam diri kita manusia ada dua malaikat Allah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencatat amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi nggak ada yang meleset, Pak. Bapak mau berbuat apa selama hidup di alam dunia, semua tercatat. Ya, saya pernah menyampaikan bagaimana kisah anak muda yang mati lantas kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai uang 1000 pun yang ada di kantong levisnya ditunjukkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mas, uangmu masih ada tuh, 1000 perak di kantong levis. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala dalam closing ayatnya, ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan kami saksikan, kami persaksikan CCTV yang besar, yang lebar, dilihat oleh ahli-ahli atau calon-calon mayat yang waktu syakaratul maut dalam keadaan peristiwa aja semuanya tuh diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah katakan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Semuanya dicatat, ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini diawali dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi bapak udah mati semua, ya semua makhluk-makhluk Allah telah dimatikan oleh Allah, masuk ke alam barzah, dikubur dalam tanah. Lantas kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya, lantas di sana terjelas ya bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi setelah Allah memperlihatkan kemahakuasaannya, lantas kemudian dicatat semua apa yang menjadi transaksi kehidupan dia manusia di alam dunia. Ya, jelas kalau Bapak mau lihat lagi dalam surat Yasin ayat yang ke-51, wa nufihu fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya, jadi sebelum Allah menunjukkan kemahakuasaannya menghidupkan manusia yang telah mati, sebelumnya Allah perintahkan tuh, ini ada dalam tahapan yang kedua nanti dalam yaumul ba'ats, ya, di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufihu bis-suri fa idahum minal ajda ila rabbihim yansilun, dan ditiupkanlah sangkakala, ya, maka tiba-tiba mereka keluar segera dari kuburnya. Jadi fenomena cerita alam akhir buat kita orang-orang yang beriman, yakin gak Pak? Kita punya iman yang 6 ya. Yang ke-6 percaya pada kehidupan di alam akhir, hari kiamat, biar gampang dah, ya. Nanti jelas wa nufihu bis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, lantas kemudian dihidupkan semua tuh orang-orang yang telah mati dari alam kuburnya. Setelah Allah mempertunjukkan kemahakuasaannya, lantas Allah perlihatkan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Semuanya punya catatan cerita tentang kehidupannya di alam dunia. Sekecil apapun Pak, apa yang Bapak perbuat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disimpan di dalam satu kitab, ya, yang namanya Lauhul Mahfuz. Jelas Pak. Jadi nggak ada lagi cerita sembunyi-sembunyi. Peradilan Allah adalah peradilan yang sangat bijaksana, sangat nyata, jelas. Nggak kayak pengadilan sekarang. Ya, korupsi, ya, di penjara enggak. Ya, ngebunuh manusia di penjara enggak? Oh, dapat pelayanan istimewa. Peradilan dunia,
Ini namanya peradilan dunia. Nanti ketika akan digelar yaumil akhir, di sana kita akan melihat tuh semua bentuk amal perbuatan kita. Dan nggak ada lagi yang bisa nyangkal, ya. Lantas apalagi ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in, dari setiap apa yang Bapak tinggalkan. Ya, Bapak ninggalin apa nih? Itu semuanya tercatat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, ya. Wa kullu syai'in awsainahu fi imamin mubin. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan di alam dunia, istri Bapak tinggalin, ya. Anak Bapak tinggalin. Bapak tinggalin perbuatan baik Bapak pernah tinggalin perbuatan buruk Bapak, semuanya tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Paham sampai di sini, Pak? Ya. Jadi saya melanjutkan pembicaraan kita kemarin, masuk pada yaumil akhir, yaitu kita pernah baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi awalnya manusia itu setelah mati dibangkitkan dulu sama Allah, ya. Lantas kemudian semua bentuk tulisan catatan dari apa yang ditinggalkan oleh manusia akan diperlihatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak bangkit dari kubur Bapak, percaya nggak Pak? Awas, saya seringkali menyampaikan, jangan perkara tentang alam kubur, perkara alam akhirat nanti disamakan dengan logika manusia, dengan akal dan otak manusia waktu hidup tinggal di alam dunia. Ya, nyambung nggak kira-kira? Nggak bakalan, Pak. Ya, ketika kita mati aja, cerita deh, waktu mati dia itu ada dalam berapa dimensi? Mungkin 3 dimensi. Dia lihat, dia persaksikan tuh sana keluarganya, apa keluarga besarnya, handai tolan tetangga yang datang waktu kematian dia. Dilihat tapi nggak bisa ngucap. Gue mau mati nih. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Hah? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Ya tiba-tiba aja, oh anak istri, mereka pada menangis tentang kematian kita. Tapi ini yang calon mayat ini nggak bisa ngomong apa-apa. Lantas dia bersaksikan juga datangnya 2 malaikat Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ruh yang ada pada jasadnya. Ya, jadi ini nggak pakai lagi ke logika. Ya, setelah lepas ruh dari jasadnya, baru dia akan melihat tuh, ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau orang-orang yang beriman, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udah lihat tuh surga. Berapa dimensi berarti? 3. Dunia dia lihat tapi nggak bisa ngomong. Datangnya 2 malaikat bisa lihat, ya, tapi nggak bisa ngebantah, nggak bisa mengelak. Ya, nggak ada orang yang berani lari dari kematian. Ada nggak orang yang udah ngap-ngapan, ya, udah mau dicopot nyawanya, ruhnya sama malaikat Israel dikabur? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ya, nggak ada. Ayat Allah yang membuktikan. Kul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, ya, fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Baru closingnya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, ya, yang mereka lari, yang kamu lari dari peristiwa kematian, ada nggak yang kira-kira bisa lari? Orang udah payah Pak Ustaz, udah ngap-ngapan, ketemu malaikat lalu dijiper, ya nggak? Takut nggak kira-kira? Bapak pernah nggak ketemu malaikat Israel? Tapi Bapak tiap hari dilihatin sama malaikat kematian. Malaikat Israel itu ngunjungin Bapak 70 kali Pak dalam sehari. Kalau 24 jam dalam 1 hari, ya, itu kurang lebih, ya, malaikat Israel ngeliatin kita tiap 20 menit. Hei, jangan tambeng ya. Jadi orang tua, udah jangan songong, jangan belagu. Udah mainnya ke masjid aja deh. Dekat taat sama Allah aja. Ada nggak orang tua yang masih tambeng? Hah? Ada nggak orang tua yang bahasanya masih konyol? Udah tua masih songong. Maaf, Betawinya keluar. Ada nggak? Ada Pak.
jangan dibilang enggak. Lah udah tua malah jauh dari masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Ada nggak kira-kira? Ini bukan nyindir, emang kenyataannya ada. Ya, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan Muhammad, yang orang lari dari peristiwa kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpaimu. Udah nggak ada lagi yang bisa. Ya, kita ini semua pasti menjumpai kematian kita. Udah siap dengan kematian Pak? Saya tanya lagi. Misalnya seringkali nanya, udah siap dengan kematian kita? Pak Usum udah siap? Ditanya nyengir udah pasti deh. Ya, 20 menit tuh, 20 menit sekali tuh malaikat Israel liatin kita. Ya, tiap hari tuh Pak, selama 24 jam. Bahasa orang gemes nih, bandel banget manusia. Udah pengennya dicomot itu Pak. Ya, tapi enggak berdasarkan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu mulaqikum, maka semuanya kita akan berjumpa dengan peristiwa yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Di sana baru kita percaya bahwasanya kehidupan dunia yang akhirnya adalah kematian, dan nanti yaumil akhir adalah satu kehidupan yang diawali dengan kematian. Ya, akhir cerita anak manusia mati. Ya, awal cerita kehidupan akhirat adalah mati. Akhir awal. Jadi manusia sudah mati, diperlihatkan dulu amal ibadahnya tuh. Saya bilang tadi, kalau dia adalah orang-orang yang beriman, udah nampak wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga udah dinampakin. Kalau mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, dia kafir, dia nggak taat, dia ngebangkang sama Allah, udah dilihatin nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kerinduan tiga di antaranya tadi tuh, doanya anak yang soleh. Ada keharapan yang pertama, pengen berjumpa dengan kehidupan akhirat. Kalau kita mau wajar pengen buru-buru berjumpa dengan kehidupan akhirat. Kenapa? Udah banyak rahmat di alam kubur, pengen masuk surga. Ini kalau orang yang ingkar, yang kafir, udah di alam kubur pengen ketemu akhirat, dia pengen buru-buru tuh selesai azab kubur. Padahal masuk lagi neraka. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami persaksikan tuh azab di alam kubur. Nanti dia akan berjumpa dengan azab yang lebih besar lagi di alam akhirat, di hari kiamat. Untuk apa nasihat ini? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir udah matinya sengsara, ya enggak husnul khotimah, masuk alam barja, digebukin malaikat, masuk kehidupan yaumil akhir, ketemu lagi alam neraka. Habis nggak kira-kira? Pak, jangan Bapak komunikasikan gini Pak. Bapak punya tubuh, digebukin, nggak begitu Pak. Ya, semuanya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang biasa menceritakan orang lain, ini hati-hati loh. Nasihat penting. Ya, umpamanya Bapak menceritakan aib orang lain. Bapak punya rumah, di depan rumah Bapak ada warung, di situ Bapak digosipin. Saat Bapak disebut namanya, ya saat Bapak disebut namanya udah jadi fitnah. Awas, hati-hati. Kadang-kadang kita lupa ya, keenakan ngobrolin orang, akhirnya disebut namanya, kejelekannya. Ya Allah, saat itu pindah kebaikan Bapak. Ya, kalau orang yang menceritakan atau menggosipkan kita, itu akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kalau udah nggak ada kebaikan, dosa Bapak ditransfer. Hari itu juga, ini kehidupan dunia masih. Tapi ketika disebutkan nama Bapak, ya, lantas kemudian bahasanya menjadi bangke. Orang yang pertama kali makan bangke itu adalah siapa? Orang yang menggosipkan, orang yang gibah itu sendiri. Awas, hati-hati. Ya, cerita tentang kehidupan itu sangat menakutkan sekali Pak. Dari apa yang kita ucapkan, cerita tentang orang aja udah jadi gibah. Kalau memang salah jadi fitnah. Kita mau nanggung dosa orang Pak. Pengen amal ibadah kita, kebaikan kita ditransfer ke orang yang gibahin, yang ngomongin kita. Sangat luar biasa. Takut kita, khawatir kita.
Makanya ada yang dikatakan orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Yaitu salah satunya adalah orang yang suka menggibah. Habis amal perbuatannya, dosanya bertambah. Kalau bapak diceritain orang, udah santai aja. Kebanyakan bertahan dengan kebaikan bapak, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih parah lagi kan, masuk kehidupan yaumil akhir, kan jadi bangke bahasanya. Kalau kita menceritakan aib orang lain, itu jadi bangke, dan bangkenya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakannya kita. Nauzubillah min dzalik. Kita ngeliat bangke dia jijik ya, ngejauh nggak dari bangke. Sekarang disuruh makan. Itu yaumil akhir seperti itu. Ya, hati-hati makanya. Jadi orang-orang yang beriman, dia kangen dengan kehidupan akhirat, pengen masuk surganya Allah penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Makanya wajar nih kitanya kadang-kadang haul, ya. Makna haul itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Umpamanya 100 hari, 1000 hari didoain, jangan dibilang nggak sampai. Awas, ada orang yang berani bilang bid'ah lah. Ya, orang yang mati udah selesai dengan urusannya, tanggung jawabnya masing-masing. Kenapa? Karena dia yang ngomong begini nggak pernah mati, Pak. Cerita ini banyak dikisahkan oleh orang-orang yang mati syuri. Pernah melihat ya bagaimana berjumpa dengan malaikat maut, bagaimana dipersaksikan tentang amal perbuatannya, bagaimana dipersaksikan tentang surga dan nerakanya, bagaimana siksa di alam kubur, bagaimana kehidupan di nerakanya Allah Azza wa Jalla, bagaimana kehidupannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang-orang yang nggak pernah mengalami hal yang demikian, jadi kadang ngomong seenaknya aja. Ya, kita akan buktikan nanti, Pak. Ya, kita akan diperjumpakan dengan kematian. Dalam peristiwa kematian, makanya Nabi mengajarkan kita, ya, dalam sujud terakhir kita, wasjudu, maka sujudlah kalian. Nikmatin Pak sujud Bapak dengan tumakninah, karena wajib. Jangan asal kayak bebek atau ayam lagi makan cap. Pernah nggak nikmatin sholat Bapak? Pernah nggak Pak? Pernah Pak Ustaz. Waktu keheningan malam, utang banyak, persoalan banyak. Nikmat baru. Ya sujud. Peredaran darah kita lancar, pencernaan lambung kita juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ketarik semua yang namanya keburukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala yang di atas sejajar dengan kaki yang pada saat itu ada di bawah. Semuanya dalam keadaan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan Pak, biasakan. Saya sering kali, ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana doa tahiyatul akhir setelah kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini kalau orang udah bisa doa 4 ini, insya Allah kebaikan dunia akan dapat. Ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintahnya wasjudu, bersujudlah kalian. Nikmatin sujud kita. Ya, saya ingatkan doa di situ. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa a'udzubika min syu'il khatimah. Kita minta kematian yang baik, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah dari kematian yang kematian yang buruk. Apalagi doanya saat itu, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inni as'aluka rizqan bit taubati qabla al maut. Kita doa sama Allah diberi rezeki sebelum kematian. Rezeki bentuknya adalah taubatan nasuha. Lagi-lagi bicara tentang taubat. Ini Muharram, bentuk evaluasi, bentuk muhasabah diri. Kita adalah manusia yang cenderung berbuat dosa. Makanya nikmatin sujud terakhir kita dengan kalimat Allahumma inni as'aluka rizqan bit taubati qabla al maut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku taubat yang terbaik, taubatan nasuha, sebelum hadirnya kematianku ya Allah. Bisa nggak kira-kira Bapak nikmati itu bacaan?
Ya, baru kita minta ditetapkan imam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Engkau yang maha membolak-balikan hati. Keimanan kita kadang-kadang naik turun. Minta ditetapkan iman. Itu dalam sujud kita, Pak. Jangan subhanallah, subhanallah. Udah selesai. Enggak ada nikmatnya, Pak. Ya, baru bentuk daripada kelemahan kita hadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang cenderung berbuat zalim. Ya. Pernah enggak berbuat zalim terhadap diri sendiri, Pak? Pernah enggak berbuat zalim terhadap keluarga? Pernah nggak berbuat zolim terhadap masyarakat? Bahkan pernah nggak kita berbuat zolim terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Sering kita malah. Ya maaf apa aja, berbangsa dan bernegara. Maknanya gini, Bapak punya calon pilihan presiden. Ya belum jadi presiden udah ngomong dulu nggak? Betul nggak? Zolim nggak kita? Oh hati-hati, hati-hati. Ya, ketika ucapan itu setiap hari ribuan kata keluar dari mulut kita, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, Pak. Jadi kembali pada pokok awal, yaumiddin, di mana Allah memiliki kekuasaan di hari pembalasan, di mana Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan kita nanti setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adanya tiupan sangkakala. Wa nufihu fis-suri fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Baru tuh ayat Allah menjelaskan, kami Allah sesungguhnya mampu maha menghidupkan orang yang telah mati. Nanti saya masih janji ya 7 tahapan setelah itu. Soalnya masih banyak yang kita kupas sebenarnya. Ya, nanti Bapak akan hadapi yaumil ba'ats, dikumpulkan kita. Kemudian kita akan berjumpa dengan yaumil mahsyar. Semua udah dikumpulin, semua dipersaksikan dengan kemahakuasaan Allah. Yaumul mizan, ya ditimbang catatan amal perbuatan kita. Yaumus sirat, ya kita akan jalan meniti siratal mustaqim. Bapak mah lewat jembatan Rengas masih lega, Pak. Ya, kalau siratal mustaqim seperti ibarat rambut di belatu 7 kira-kira sanggup nggak? Nah nanti kurban Bapak yang bicara, ya kurban yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa secepat kilat. Ada orang yang tergopoh-gopoh lantaran amal perbuatan yang nggak baik di mata Allah, sering ngebangkang sama Allah. Nanti baru ngadepin yaumil syirat, baru deh kita akan ketemu dengan yaumil akhir, surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Ya udah waktunya isya, udah azan belum? Wah, udah lewat. Udah. Ya. Ada yang mau ditanyain? Kira-kira cukup? Dah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah motivasi, ya, bahwa Muharram ini adalah muhasabah diri. Terus berbuat baik. Biarin Pak orang bilang apa kek, yang penting kita sholat ya sholat, mau diterima mau kagak katanya, ya tetap mendirikan sholat, tapi harus ada kuncinya, ya kalau sholat kita mau diterima harus ada ilmunya, harus ada ikhlasnya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari menjadi sebuah motivasi buat kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi kita lewat malaikat-malaikatnya Allah. Terus adakan wa'alul khairah, ya terus berbuat kebaikan. Untuk apa semuanya? La'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah terima amal ibadah kita, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم
أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.